Segera subscribe channel bermanfaat ini. Klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Okay, once again, good evening everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Mr. Rasbi, in this TOEFL class with tutor number 1. Now we are entering the new section of TOEFL, which is structure and written expression. And in the previous meeting, we have learned about one skills or one strategy. It's about a sentences with one clause. And then we already mastered the skill one, which is be sure that the sentence has a subject and verb. For reminders or to remind you again that a sentence must have at least one clause, right? Satu kalimat setidaknya harus punya satu klausa. And when we talk about clause, ketika kita ngomongin klausa, berarti it has two things. First thing is subject and verb. So one clause has one subject and one verb. Okay, so I think that was one of the most important principle that you need to be aware to. Okay, and then now we are going to enter the new skill, which is skill number 2. It's about be careful of object of preposition. Well, actually, we already learned about it, okay, indirectly, secara tidak langsung ya, in the previous meeting. Mr. selalu bilang when we see the noun or kata benda, right, and start with the preposition, some preposition, for example, here we have in, at, of, to, by, behind, on, and the others. Still, we have so many preposition, right? So impossible for us to just use this time to learn about that. But then, you know the point, right? Kita harus tahu poinnya dan kita sudah tahu. So, semua kata benda yang diawali oleh preposition, right? We call it as an object of preposition. Kita menyebutnya sebagai object of preposition. So, why we need to know about it, right? So, because in terms of sentence structure, ketika ngomongin tentang a sentence structure, okay, we need to decide which one is the subject, right? Kita harus menentukan mana subjeknya supaya nanti jika kita menggunakan kata kerja yang harus agree with the subject, right? Kita punya pilihan yang tepat, whether the subject is singular or plural. Because if the subject is singular, the verb should be also singular. Okay. Meanwhile, if the subject is plural, then the verb should be plural as well. Okay. So whenever you see kata benda yang biasanya menjadi kata subject, right, menjadi subject, right? For example, start with the in. Let's call it as class, for example, right? In the class, at the, what do you call it? At the room, not the room, right? Kalau in the room, uh, at some places, for example, and then of blah blah blah, by blah blah blah, behind me, behind you, behind the book, behind the building, behind the class, right? Misalnya on the screen, and so on and so forth. Berarti mereka tidak bisa menjadi subjek. When we erase it, when we remove the preposition, for example, tadi in the class menjadi the class, right? The room, at the room menjadi the room, and then of, lalu to juga, by juga, behind juga, dan on juga dihilangkan. The noun could be the subject, bisa menjadi subject, right? So that's what we call object of preposition. For example, now we have the preposition like after his exam, Tom will take a trip by boat. The sentence contains two object of preposition. Kalimat ini memiliki dua object of preposition. Yang pertama yang mana? Yang bisa sudah underline. After his exams. Alright. Lalu ada by boat. Okay. Boat adalah kata benda, right? Tapi diawali oleh by, yaitu preposisi menjadikan boat sebagai object of preposition. Same with his exams. Ulangannya, yang punya cowok ya, yang punya pria berarti, right? Dia bisa menjadi subject, but since it started with after, which is preposition,
So his exam became object of preposition. So it means that his exam could not or couldn't be the subject, right? Kalau by both tentu karena dia kan udah ada di akhir sebagai objek, right? Sehingga kita tahu, we know that the subject will be Tom, right? Kata kerjanya take, right? Berarti ini kalimat yang betul. Subjeknya Tom, kata kerjanya take. Mister, ini take kan verb 1, kenapa nggak pakai S? Kan Tomnya 1. Remember, we have will di sini sebagai model. Kata kerja 1 yang diawali oleh model seperti will, should, must, dan lain-lain, can, mereka hilang aturan agreement-nya yang harus kata kerja 1 ditambahin S. Tapi kalau kita will-nya hapus, baru take-nya harus jadi, Mister, hapus saja biar gampang. Kalau will-nya kita hapus, Tom take a trip menjadi salah karena take-nya harus pakai S. Karena subjeknya singular, maka verb-nya juga harus singular. Dan kita nggak punya will di sini, berarti harus agree dong. Subject verb agreement, right? Tapi kalau will-nya ada ya berarti hilang aturan itu. Sama dengan verb 2 juga. Kita verb 2 nggak pakai tambahin S, right? Ini hanya terjadi untuk verb 1. Oke, sisanya mari kita coba practice, mari kita coba latihan, do some exercises. For example, this one, even though we already know the answer because it's already here. With his friend, blah blah blah, found the movie theater. Okay, let's just say we didn't see or we don't see the answer, right? Mari kita anggap kita tidak lihat jawabannya. With his friend, blah blah blah, found the movie theater. Remember, this is not our job. This is not our job to find the meaning or the whole sentence. Okay, bukan tugas kita untuk memahami keseluruhan maknanya. Tugas kita adalah menulis ataupun menentukan apakah sentence ini correct or incorrect, right? So, untuk mengeceknya apakah sentence ini correct or incorrect, tentu dengan pendekatan yang sudah bisa saya sampaikan. First, find the verb. Cari dulu kata kerjanya. Can you see the verb here? Langsung aja ya, langsung. It is found is the verb, right? Beberapa tentu verb 2. Berarti dia tidak membutuhkan apapun untuk menjadi kata kerja. Berarti dia udah official kata kerja. Menjadi syarat kalimat punya kata kerja atau clause. Tapi tidak berhenti di situ. Okay? We need the subject, right? Kalau found menjadi kata kerja, subjeknya yang mana? Which one is the subject? Apakah with his friend? Nah, kita sudah belajar tentang object of preposition. With adalah salah satu preposition yang membuat his friend yang sedianya bisa menjadi subjek, namun karena diawali oleh preposition, menjadikan his friend menjadi object of preposition, yang artinya dia tidak bisa menjadi subjek. So, now we miss the subject, right? Dari situ aja kita udah tahu kalau yang bisa menjadi subjek hanyalah kata benda atau pronoun, kata ganti, right? Has adalah to be, which is kata kerja. Dia pasti salah pun juga sama dengan later, right? Lalu juga ada when, apalagi connector. Oke, sehingga dari sini kita udah langsung tahu jawabannya adalah B. Okay, again, we don't have to understand the whole sentence, right? But we can still answer the question. That's why in 30 seconds, it's possible for us to answer the question of structure or written expression. Maka dari itu, Mister, kemarin kok 30 detik secara idealnya ternyata 30 detik ya, karena waktunya 25 menit dan questionnya 40. Kan? Berarti 30 detik dalam mengerjakan satu nomor untuk structure. Is that possible? Is that even possible? Yes, it is. Ini sangat possible jika kita tahu pendekatan yang dilakukan adalah apa. Bukan pendekatan memahami makna, tapi pendekatan sentence structure. Apakah sentence itu correct or incorrect? Right? Now, the rest of it is just all about practice. Then let's do this. For example, oh wait a second, everyone, kita belum kan ya practice yang ini? Takutnya Mister malah ngejelasin sesuatu yang sudah dijelaskan. Kita belum kan ya ini? Kalau object preposition belum ya? Kita kemarin baru skill 1 kan? Is that correct? Correct me if I'm wrong. Takutnya kita mau ngebahas ini tapi ternyata udah dibahas. If I'm not mistaken, on Friday we talk about skill 1, right? Yang ini belum kan? Belum, Mister. Alright, thank you. Now let's talk about number 1. Okay? Number 1 katanya correct. Ini betul. Tapi kita harus cek lagi kan? Kira-kira kenapa ini bisa jadi betul? So which one is the verb? Mister selalu bilang cari dulu kata kerjanya. Jangan dulu nyari subjeknya. Cari dulu kata kerjanya. Right?
Kita ada to be di sini, where udah pasti dia adalah kata kerja. Pertanyaannya adalah apakah dia sendiri menjadi kata kerja to be ini, atau dia menemani sesuatu atau kata kerja lain, which is action verb, right? Ternyata dia menemani action verb yang lain, itu adalah carried. Dari sini jangan takut, oh ini menjadi dua kata kerja. No, 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 no. Bisa aja dia ini kan to be ini bisa berdiri sendiri sebagai kata kerja. Kayak misalnya I am Hasbi, M kan menjadi to be-nya hanya menjadi kata kerja, tidak menemani apapun. Tapi kalau misalnya were di sini dia menemani seseorang, itu adalah atau menemani kata kerja yang lain, itu adalah verb berapa? Verb 2 atau verb 3? Pasti udah tahu sekarang. Verb yang membutuhkan to be untuk menjadi kata kerja. Carried ini kan pasti regular kan, yang ada ed-nya. Berarti dia kata kerjanya antara 2 atau 3, tapi dia pakai to be nih. Berarti kita udah bisa pastikan dia adalah verb 3 dan dibacanya pasif gitu. Berarti kata kerjanya adalah were carried. Mister, artinya were carried apa saya nggak tahu. That's totally okay. Dalam structure, that's not our job to understand it or to know the meaning of it. Oke, tentu kalau dalam konteks lain, Mister selalu bilang, ya cari dong, cari tahu artinya apa. Tapi dalam structure, karena kita sekarang lagi belajar TOEFL untuk mendapatkan skor yang maksimal, kita tunda dulu hal itu. Kita coba fokus untuk menganalisis bagaimana kalimat ini menjadi betul. So, were carried is the verb. Oke, teman-teman, kita sudah tahu nih, were ini adalah to be. Were ini to be atau kata kerjanya itu singular atau plural. Kita bisa tahu dari hanya melihat were ini. Were ini kan temannya siapa? Temannya are. Oke, hanya ada di past tense. Dari sini kita udah tahu pasti subjeknya singular atau plural. Singular or plural? Oke. That's good. Plural. Well done. Iya dong. We are the champion kan, bukan I are the champion. Oke. So, plural. Berarti lebih dari satu maksudnya ya. Sehingga kita sekarang tugasnya kan mencari subjeknya. Kita cari subjeknya yang memungkinkan adalah ada di interviews by radio broadcaster. Ya. Oh, Mister, pasti subjeknya adalah the interviews by radio broadcaster. Dan ini kan broadcasternya lebih dari satu, berarti kata kerjanya udah tepat, word carry. Jadi ini sudah betul. Nope, remember, kita udah belajar yang namanya tentang object of preposition. By adalah preposition, sehingga membuat radio broadcaster menjadi object of preposition, which means dia tidak bisa menjadi subjek. Sehingga the only subject here is the interviews. Right? Kalian beruntung kalau, oh Mister kan kebetulan aja kan S juga ini sama. Tapi anggaplah S-nya hilang. Kalian akan terjebak, oh ini salah nih, bukan were, harusnya pakai was katanya. Karena kan broadcasternya singular. Nah, disitulah jika teman-teman nggak tahu tentang object preposition akan menjadi kacau. Sehingga kita bisa misinterpret the sentence structure. Tapi sekarang kita udah tahu, ada by di sini adalah preposition, sehingga dia adalah object of preposition, sehingga subjeknya hanya the interviews. Dan subjeknya word carried, berarti ini sudah ada satu klausa, betul? Satu klausa yang membuat kalimat ini menjadi betul. Kan setidaknya punya satu klausa. Alright. Meanwhile, number 2 is incorrect. Katanya incorrect. Tapi kita cek dulu. Which one is the verb? Langsung kita nemukan ada kata took di sini. Took ini dari kata kerja apa? Masih ingat? Ini adalah action verb. Kata kerja ketiganya apa? Taken. Ini adalah irregular. Yang dua tiganya berbeda. Took ini berarti adalah verb 2 dari kata kerja take. Dia boleh berdiri sendiri karena verb 2? Tentu bisa, karena verb 1 dan verb 2 bisa berdiri sendiri. Bahkan jika ditambahin to be menjadi salah. Oke? Dan berarti untuk syarat salah satunya adalah verb sudah terpenuhi. Now, our job is to find the subject. Temannya mana nih? Kita ada 2 yang udah dibuletin di sini. Right? Untuk yang memungkinkan menjadi subjek, ada in the last possible moment, before take off. Alright? Karena udah belajar object of preposition, in adalah preposition, before juga adalah preposition. Sehingga membuat the last possible moment ini menjadi object of preposition, and take off juga menjadi object of preposition. Sehingga none of these are the subject.
Tidak ada satupun dari yang kita lihat di sini bisa menjadi subjek karena dua-duanya adalah object of preposition. Sehingga nomor 2 menjadi incorrect. Alright, how about number 3? Help me to find the verb first. Coba bantu Mister untuk mencari kata kerjanya dulu. Sebelum kita bilang correct or incorrect ya. Cari dulu coba. Tell me which one is the verb. Ayo yang lain. That's okay. Nggak apa-apa salah juga. Coba guess aja. Sepengetahuan teman-teman. Okay, good. Oke, ada delivered, ada can, ada be delivered. Oke, can adalah model. Oke, jika dia sendiri dia bukan kata kerja, tapi dia bisa mengindikasikan membantu kita untuk melihat ataupun mencari biasanya pasti setelah kata model ini adalah kata kerja. Kita lihat di sini, ternyata betul dia membantu ataupun dia melengkapi be delivered. Gak hanya be, tapi be delivered, right? Menjadi pasif, right? Can be delivered. Sehingga kita punya kata kerja di sini, boleh be delivered atau boleh pakai can be delivered juga boleh. Yang penting kita tahu mana kata kerjanya. Okay, we have verb here. Then it's our time to find the subject. Which one is the subject? Ini menarik karena ada cukup banyak kata-kata sebelum kata kerja di sini yang memungkinkan untuk menjadi subjek. But my question is, which one is the subject? Kira-kira. Okay, Kak Indra said flowers. How about the others? Are you in the same board with Indra? Do you agree or disagree? Do you have another answer? Feel free to give your comments. Okay. Seems like everyone's still trying to figure it out. Well, do you still remember about phrase, right? So at the neighborhood flower shop, okay, could be called as a phrase, but of course, when we talk about object of preposition, it starts with the at, right? It means that at the neighborhood or the neighborhood flower shop, it's totally not. It's 100% not a subject, of course, right? Bisa dibilang sebagai phrase, bisa dibilang sebagai object of preposition juga sama, right? Tapi karena di istilah pakai koma kita anggap sebagai frasa aja, right? Dia mengkasihkan keterangan, right? How about flowers in quantities of a dozen or a half dozen, right? Which one is the verb? Sorry, the subject. Okay, of course it's the flowers, right? In quantities of a dozen or a half dozen is object of preposition karena start atau dimulai oleh in sehingga mereka tidak bisa menjadi subject. So the number 3 it has a verb and subject. Subjeknya singular atau plural? Plural. Tapi karena ada can model berarti ya nggak ngaruh-ngaruh banget, nggak akan terlalu mengaruhi kata kerjanya. Jadi ya udah pasti betul, right? So the answer is correct. How about number 4? Help me to find the verb. Remember, jangan dulu ke momen di mana kita nyari itu betul atau tidak betul. Pertanyaannya adalah, the question is, which one is the verb? Kata yang ada di situ yang memungkinkan menjadi kata kerja. Ada are given, oke? Okay? Are adalah to be, given juga kata kerja. Right? Kata kerja berapa? Kata kerja ke-3. Betul sekali. Oke, okay? Apakah dia bisa berdiri sendiri given? Tentu tidak, dia butuh to be. To be-nya adalah are. So, it's probably the verb, right? Apakah ada yang lain? How about improve? Apakah ini kata kerja juga? Jadi kata kerja pertama are given itu betul ya. Karena given adalah verb 3 dan butuh to be. Sehingga ini kata kerja. How about improve? Oke. Okay. Improve di sini dia punya ad, right? Mungkin verb 2 atau verb 3.
Oke, kita nggak tahu. Kalau verb 3 udah pasti bukan. Sorry, ya kalau verb 3 udah pasti bukan karena dia tidak bisa menjadi kata kerja. Berarti dia tidak ada to be di sini. Karena dia tidak ada to be, dia tidak mungkin menjadi kata kerja maksudnya seperti itu ya. Oke, verb 2 mungkin dia bisa berdiri sendiri kan? But just take a look to this one, this article. Artikel the, oke, the itu namanya artikel ya, sama kayak atau an. Ya, article. Artikel ini biasanya dan ini definite article ya, yang yang spesifik jelas. Dia biasanya menjelaskan kata benda. Oke. Dalam konteks ini dia menjelaskan improve test. Mungkin kita akan nyampe ke sana tapi Mister kasih sebutan dulu di sini adalah namanya past participle. Intinya verb 3 yang tidak berfungsi sebagai kata kerja. Right? Dia berfungsi sebagai kata sifat. Kata sifat berarti melengkapi kata benda. Kata benda di sini kita punya test score gitu. Test score dia dilengkapi oleh kata adjective yang bentuknya adalah past participle. Itu adalah verb 3 yang berfungsi tidak menjadi kata kerja tapi menjadi kata sifat karena dia tidak punya to be. Oke. Okay? Nah, intinya kalau secara makna tes ataupun nilai tes yang improve maksudnya kan gitu. Oke. Okay? Tapi intinya ada tanda the di sini, kita udah bisa tahu improve di sini bukan kata kerja. Oke, okay? Kita nggak pernah bilang I kan kalau kalimat bentuk kan I go to the campus bukan I the go to the campus kan kayak gitu. Right? Kalau I the go berarti go-nya bukan kata kerja gitu. Right? Pun juga sama dengan ini. Improve ini bukan menjadi kata kerja tapi adalah past participle. Itu adalah kata sifat yang melengkapi kata kerja. Kita akan nyampe ke sana setelah pembahasan object preposition. Right? Intinya dia bukan kata kerja. Kita ada are given di sini. Berarti kalau ini to be-nya are, kita udah pasti tahu subjeknya itu pasti lebih dari satu. Plural. Kira-kira which one is the subject? Langsung aja ya. The progressive reading method. Sampai sini ya. Nggak ada preposisi kan di sini. Right? Berarti kita bisa sebutkan subjeknya adalah the progressive reading methods. Kenapa nggak sampai at this school, Mister? Karena at adalah preposition, sehingga the school or the school ini menjadi object of preposition yang tidak bisa menjadi subject. Alright, that's why number 4 is correct. How about number 5? For the last 3 years at various hospital in the country has been practicing medicine. Kata kerjanya dulu cari. Ada to be, has been juga di sini. Perfect tense ya. Tapi ditambahin oleh continuous di sini. Right? Menjadi present perfect continuous. Right? Berarti katanya adalah has been practicing. Kenapa bisa sampai has been practicing? Karena kan practicing adalah verb ing. Dia bisa menjadi kata kerja kalau ada to be-nya. Dia kasih been di sini. Been ini untuk ngasih keterangan apa? Perfect tense. Oke? Okay? Has been. Intinya ini adalah kata kerja juga. Right? Has been practicing. Ing-nya juga menjadi kata kerja. Oke? Okay? Dia adalah kata kerja. Alright, we got the verb here. And then we need to find the subject. For adalah preposition, berarti the last 3 years-nya adalah object of preposition, bukan subject. At adalah preposition, various hospital juga bukan subject karena object of preposition. In the county juga sama, in adalah preposition, the county adalah kata benda yang menjadikan the county menjadi object of preposition. Berarti ketiga ini bukanlah subjek karena ketiganya adalah object of preposition. So number 5 is incorrect. Right, now do you by yourself number 6 to number 10. I'll give you 5 minutes, and if you are done with it, then send your answer to the chat box as always. Number 6, 7, 8, 9, 10. Just state incorrect or incorrect, but then you need to know why you choose incorrect and then why you chose correct. Come on, 5 minutes.
Mister nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan, untuk hal pertama yang dicari itu adalah selalu kata kerja. Oke, okay? So when the first time you see the sentence, okay, scan the verb first. Coba scan dulu kata kerjanya mana, baru nanti cari subjeknya setelah itu. Karena itu akan berguna nanti ketika menghadapi sentence with multiple clauses. Two minutes left. Let's go. If you're done with it, then send your answer. Yes, 1 minute left. Okay, we got Kak Indra here. Okay, how about the others? Still have time. Kak Indra said that number 6 is incorrect. Interesting. Okay, we got also some other students who thinks that number 6 is incorrect. Let's see, let's see. It's so interesting, right? Now the first thing that we need to see or to find is the verb, right? Kita langsung cari, but okay, we got was here, to be ya. Berarti dia udah pasti kata kerja. Tapi pertanyaan adalah dia menjadi kata kerja yang sendiri atau dia menemani kata kerja yang lain. Di sini kita ada ed, oke? Berarti kita bisa pastikan dia menemani not considered, oke? Considered yang negatif, oke? Jadi ya sama, was not considered. Kita udah tahu considered di sini adalah regular verb, right? Kata kerja ketiga ataupun kata kerja yang kedua tiganya sama, right? Di sini kita bisa menebak ini adalah verb 3. However, kalaupun kita nggak tahu dia verb 3, that's okay. Yang penting kita tahu dia adalah kata kerja. Was not considered adalah the verb. Okay. Now, it's our job to find the subject. Kita ada beberapa kata-kata di sini. Mari kita lihat. In the past, a career in politics. Itu adalah kata-kata yang memungkinkan untuk menjadi subjek. Ada in di sini. Berarti kata setelahnya, kata benda setelahnya, noun setelahnya, itu adalah object of preposition. Pertanyaan adalah, apakah kata bendanya the past atau the past a career? To make it more easier, teman-teman, masih ingat tadi kata kerja yang improve itu, lalu diawali oleh the. Article the. Okay? Yang namanya artikel berarti dia separate the structure. Dia memisahkan structure dengan sebelumnya. Okay? So now we got in the past a career berarti dia adalah kata sendiri yang tidak tergabung oleh in the past. Bahkan secara makna harusnya teman-teman juga udah bisa mencium ini. Nggak mungkin dia mengatakan in the past a career.
dia pasti hanya ngomongin in the past, a career in politics was not considered. So, jawaban yang tepat adalah object of preposition dari in itu hanya the past. Yes, the past adalah kata benda juga, alright? Makanya diawali oleh the. Oke, okay? Tapi dia berhenti di situ. Dia punya structure yang lain, itu adalah a career. Oke, okay? Meskipun sama-sama pakai the sama tapi ini separate it aja. Oke, okay? Itu bisa membantu kita untuk menseparasi. Oke, okay? Tentu emang di sini dibutuhkan kemampuan ataupun sensing the meaning of the logic of it. Tapi during the time teman-teman pasti bisa merasakannya. But untuk memudahkannya, Mister kasih penjelasan itu aja. Oke, okay? Meskipun emang Mister kok kalau emang the sama juga itu adalah artikel, kenapa the past juga masuk ke object of preposition? Ya tentu karena itu konteksnya emang lagi ngomongin the past, right? Tapi berhenti di situ. A career adalah subject karena dia berdiri sendiri. And the past a career and politics was not. Kalau politiknya tentu menjadi subject object of preposition. Mister kok nggak ada koma di sini? Yes, apakah tidak ada koma itu membuat si karir ini menjadi salah? Tidak. Still, a career is a subject, which is singular ya. Makanya to be-nya adalah was. Sehingga nomor 6 menjadi correct. Ya, I need to admit, Mister harus mengakui emang di sini dibutuhkan kemampuan untuk merasakan ini itu betul atau tidak secara makna, yes. Tapi tentunya kalau kalau teman-teman bertanya gimana caranya, kalau apa bagaimana untuk menjawab pertanyaan kalau a career itu bisa berdiri sendiri, ya tentunya jawaban dengan menggunakan artikel itu bisa cukup membantu. Oke, okay? Tapi again, yes, di sini dibutuhkan kemampuan untuk bisa sensing the logic of the sentence gitu. Yes. So, yes, number 6 is correct. Subjeknya a career, kata kerjanya was not considered. Oke. Okay? In politics adalah object of preposition. In the past is object of preposition. Dia tidak bisa menjadi subjek. In politics juga tidak bisa menjadi subjek. Mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan, right? Number 7. I think we have no problem with number 7, right? Kita punya apa nih? Cari kata kerja dulu. Ada has, ada improve. Has improve, dia berdiri berbarengan ya. Dia tidak berdiri sendiri. Berarti kata kerja adalah has improve. Kita cari subjeknya, udah pasti langsung shopping. Kata kerja ing yang bukan menjadi kata kerja, tapi di sini dia menjadi kata benda, which is gerund namanya, right? Istilahnya gerund, tapi intinya dia adalah kata benda. Oke, okay? Nah dia menjadi subjek, betul. Tapi pertanyaannya, apakah hanya subjeknya shopping in the downtown area? Berarti dia adalah object of preposition, berarti dia tidak bisa menjadi subjek. Of the city atau the city-nya, dia object of preposition, dia tidak bisa menjadi subjek. What we got it here itu adalah pronoun atau kata pronoun ini berarti dia adalah another subject, sehingga nomor 7 menjadi incorrect karena punya dua subjek. Pertama adalah shopping, yang kedua adalah it. Gitu. Sehingga nomor 7 ataupun nomor 7 menjadi incorrect. I think most of your answers are incorrect. So yes, I think we are good to go. Number 8. Yes, number 8, I think we have no problem with it. Kita punya kata kerja were given, betul? Yes, given-nya adalah verb 3, were-nya adalah to be. Okay, we got the first verb, we got the verb here, and then which one is the subject? Apakah at the building site? Tentu tidak, right? At the building site adalah object of preposition. Apakah sampai the carpenter, sir? Tentu tidak. Okay, again, masih tadi pembahasan yang tadi. Biasanya jika ada artikel, dia juga menseparasi ataupun memisahkan dengan struktur yang sebelumnya. Tapi tentu bukan first-nya, yang pertamanya ya. Kalau yang pertamanya tentu dia ngegabung sama at-nya. The pertamanya tentu gabung ke sini. Oke, again di sini juga untuk bisa merasakannya dengan sense of logic ataupun sense of the meaning juga akan membantu. Tapi kalau untuk mencari penjelasannya, lihat aja artikelnya. Artikel pertama pasti kan ngegabung sama object of preposition, tapi artikel kedua dia menseparasi, dia memisahkan diri. Sehingga dia menjadi sendiri-sendiri atau the carpenter bisa menjadi subject. With adalah preposition, the most experienced berarti dia adalah object of preposition. Sehingga nomor 8 menjadi correct. Kalau mau dicek lagi agreement-nya boleh. Kan were adalah plural ya, plural. Berarti lebih dari satu subjeknya. Dan cocok. Carpenters juga lebih dari satu atau plural. Sehingga nomor 8 menjadi correct. Oke.
Jadi kita selalu tetap mencek kira-kira apakah subjek dan verbnya sudah agree atau tidak, sudah sama atau tidak, sama-sama singular atau sama-sama plural atau tidak. Alright, how about number 9? Kebanyakan incorrect. So yes, I think teman-teman betul semua ya. Yes. Number 9 is incorrect because it miss the subject, right? For the kata kerjanya dulu cari ada took, okay? Lalu for the fever and headache menjadi incorrect karena object of preposition. Last but not least, number 10, semuanya jawab correct. Yes, I think we are good to go. Was deliver menjadi kata kerja, betul. Was deliver. Berarti subjeknya harus satu ya, karena was. Kira-kira mana subjeknya? Ya, the report. Kebetulan ada di awal. Oke, the report. Tapi we complete documentation-nya menjadi incorrect. Atau nggak bisa menjadi subjek, karena ini adalah object of preposition. Sehingga ininya udah agree juga, ya udah number 10 is correct. Alright, now let's see how many correct answer can you get. Kalau betul semua, well done. Dan kalaupun tidak, no worries. The most important thing that you learn something. Okay, you can understand kenapa jawabannya correct, kenapa jawabannya incorrect. Okay, sambil menunggu teman-teman share how many correct answer can you get. Berapa jawaban yang teman-teman bisa dapat di scale 2. Let's talk about a positive in scale number 3. Okay, a positive singkatnya adalah dia adalah frasa. Masih ingat frasa? Kumpulan kata-kata yang tidak harus punya klausa. Dia hanya adalah kumpulan kata-kata. Boleh ada di kalimat? Boleh. Asalkan tetap satu kalimat tersebut punya satu klausa. Jadi dia menjadi pelengkap saja. Menjelaskan sesuatu. Nah, specifically talking about a positive, dia adalah frasa. Okay, it is a phrase. Okay, frasa yang membantu menjelaskan the subject atau kata benda. Sekali lagi, a positive adalah frasa, okay, yang tugasnya membantu menjelaskan atau memberikan informasi lebih terhadap subjek atau kata benda. Biasanya dia ditandai, jika ada di tengah, dia ditandai oleh 2 koma. Let's take a look to the example. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Wait, kita langsung harus cari dulu seperti biasa mencari kata kerjanya. Kita punya got here. Kata kerja ya, aman. Dia kata kerja kedua karena berdiri sendiri. Okay? Now kita cari the subject. Which one is the subject? Sally. Sally adalah kata benda, right? Sehingga kita udah tahu dia adalah subject. Okay? Memungkinkan dia menjadi subject. So it means that we got the subject here. Mister, how about the best student in the class yang diseparasi oleh ataupun diapit oleh 2 koma ini? Okay? Apakah dia juga subjek? Kita lihat the best student in the class. Oh iya, ini tidak ada object of preposition. Tidak ada preposisinya. Dia bisa menjadi subjek juga. Berarti dia double subject. Jadi kalimat ini menjadi salah. No. Dia adalah a positive. Dia adalah frasa, kumpulan kata-kata yang tidak harus mempunyai subjek dan verb. Okay? Yang tugasnya melengkapi ataupun menjelaskan informasi tertentu ataupun menjelaskan tentang si subjek, memberikan informasi yang lebih terhadap si subjek. Sehingga the best student in the class ini adalah frasa yang menjelaskan Sally. The best student in the class adalah a positive. Boleh, boleh. Biasanya dia diapit oleh 2 koma. Mister, kalau tidak ada koma di situ gimana? Mungkin dia menjadi double subject dan itu salah. Gitu. Oke? Mari kita lihat contoh ke kasus di soal TOEFL. Example number 1. Blah blah blah, George is attending the lecture. Langsung cari dulu kata kerjanya. Which one is the verb, teman-teman? Kira-kira mana the verb? Teman-teman jangan lihat dulu ke bawah ya. Jangan dulu lihat answer key-nya. Which one is the verb? Is attending, that's good. Ada to be, tapi apakah dia berdiri sendiri? Enggak, dia ternyata melengkapi kata kerja ing, sehingga kata kerjanya adalah is attending. Kak, berarti yang diapit 2 koma bisa dipastikan positif? Yes. Oke. Okay. Dan dia harus menjelaskan subjek, dia harus menjelaskan kata benda ya. Kalau dia tidak menjelaskan apa-apa, berarti dia juga bisa dibilang positif yang
tidak berfungsi, unfunction positif. Dia harus menjelaskan sesuatu. Okay? Dia harus menjelaskan ke subjek, dia harus menjelaskan kata benda. Gitu. Oke, itu tugasnya. Balik lagi ke sini, is attending. Oke. Nah, kita cari subjeknya. Apakah subjeknya George? No. Kita tahu dia diapit oleh 2 koma dan kita masih ada yang kosong di sini. Berarti kita bisa pastikan George adalah a positive. Ingat ya, frasa itu nggak hanya kumpulan kata-kata, bahkan satu kata pun dia adalah frasa. Oke, George di sini ternyata dia adalah a positive. Dia berarti 2 koma dan dia harus menjelaskan kata benda. Sekali lagi, dia harus menjelaskan kata benda yang dalam konteks ini adalah subjek. Kan subjek harus kata benda dong. Right? Berarti right now ini udah pasti salah. Happily apalagi udah pasti salah. Because of the time-nya sih bisa, right? Tapi because-nya itu connector, of-nya juga preposition, sehingga dia menjadi object of preposition. Ribet. Intinya salah kan? Dia bukan kata benda. Yang the only noun atau the only kata benda di sini hanya the. Sehingga paling betul jawabannya adalah the. My friend George, nah berarti George ini kan ngasih keterangan siapa? Ke si my friend. My friend siapa? George gitu. My friend George is attending the lecture. Berarti George adalah a positive. Ya, dia adalah frasa yang menjelaskan subjek atau menjelaskan kata benda. Berarti kita cari adalah kata benda langsung. Gitu. Jawabannya adalah di. Itu adalah fungsi bagaimana kita bisa mengetahui a positive. Ini akan berguna karena teman-teman harus tahu nanti di kalimat-kalimat di soal TOEFL kan pasti sering melihat yang panjang-panjang, lalu juga tiba-tiba ada koma di tengah-tengah dan lain-lain. Oke, so berarti dia adalah a positive. Dan dia pastikan dia harus menjelaskan kata benda ataupun subjek, sorry. Oh, we have another example. And how about this one? Kalau tadi kan ada di tengah-tengah nih, berarti dia fit 2 koma. Mungkin nggak Mister positif ada di awal? Sama dengan frasa yang boleh ada di awal, right? Dan lalu diakhiri oleh koma, pun dia bisa positif. Karena positif kan sama-sama frasa. Sekarang kita coba jawab. Cari kata kerjanya dulu kan. Which one is the verb? Ayo. Which one is the verb? Sarah rarely miss her basketball shots. Miss, that's good, right? Dari kata kerja miss, oke, okay. Dalam konteks ini gagal ya, atau gagal memasukkan gitu. Tapi kita nggak ngomongin tentang makna di sini, oke? Okay. Miss ini ditambahin s, berarti kita tahu subjeknya pasti satu ya. Subjeknya siapa? Sarah, right? Sebenarnya dia sudah berhenti di sini. Kalau ngomongin tentang klausa ataupun sentence or kalimat yang betul, sebenarnya kata kerja sudah ada, subjeknya sudah ada. Actually, it's close, right? Berarti kalimatnya sudah betul. Tapi kita dipaksa, diharuskan untuk memilih option untuk mengisi kata-kata di sini. Oke? Okay? Sehingga apa yang memungkinkan, ataupun pilihan mana yang memungkinkan kita bisa masukkan yang sudah lengkap ini. Subjek ada, verb ada. Oke? Okay? Mari kita lihat optionnya. Mungkin nggak kita pakai yang ada kata kerjanya? Karena kata kerja sudah ada di sini. Tidak mungkin, right? Berarti nanti yang memungkinkan ada kata kerjanya 2. Gitu. Dan kita belum nyampe ke connector kan? Jadi kira-kira jawabannya mana? Yang B udah pasti salah karena ada is-nya. Alright, Sarah is an excellent basketball player. Dia bikin klausa lagi nih. Kata kerjanya subjeknya Sarah, kata kerjanya is. Ini klausa lagi kan? Berarti nanti ada 2 klausa di sini. Boleh, boleh, tapi harus ada connector. Nanti kita bahas ke connector. Berarti bukan ya? Kita nggak butuh klausa, kita nggak butuh kata kerja, gitu ya. Pun sama dengan ini. Sehingga jawaban paling tepat adalah siapa? Dia harus menjelaskan kata benda. Yes, that's good. The answer is an excellent basketball player. Sarah rarely misses her basketball shots. Gitu. Okay. So yes, the answer is A. Namanya apositif, sehingga apositif bisa berada di awal lalu dikasih koma, dan setelah komanya dia udah pasti adalah subjek atau kata benda yang dijelaskan oleh apositif informasi tambahannya. Okay, so now without further ado, let's
see that you need to know the formula. Kalau teman-teman lebih suka formulanya, boleh teman-teman tidak perhatikan ini. Kalau yang positifnya ada di tengah, dalam kondisi di antara kata kerja dan subjek, dia diapit oleh 2 koma. Tapi kalau ada di awal, dia hanya diseparasi oleh 1 koma. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Kata kerjanya is fixing, subjeknya adalah Tom. Tapi ada frasa di sini yang diapit oleh 2 koma, berarti adalah dia positif. Boleh. Gitu. So, kenapa ini positif menjadi penting? Karena kalau tidak ada koma, dia menjadikan dia 2 subjek. Iya nggak? Kalau anggap ini tidak ada koma di sini, a really good mechanic itu juga bisa menjadi subjek. Sehingga menjadikan kalimat itu menjadi incorrect karena punya 2 subjek, tapi kata kerjanya satu. Tapi karena kita udah tahu ada positif dan diapit oleh 2 koma, dia adalah positif, yaitu frasa yang menjelaskan subjek. Pun juga sama dengan a really good mechanic yang ada di awal, positif yang ada di awal. Intinya itu aja sih untuk informasi tentang positif. Mari kita coba cek dalam konteks ini ya, soal. Oke, the son of the previous, cari kata kerjanya dulu, is undertaking. Oke, subjeknya apakah the son of the previous owner? Bisa kalau tidak ada komanya, tapi karena dia separasi ataupun dibatasi oleh koma, oke, dia menjadikan dia sebagai frasa, oke, sehingga dia tidak bisa menjadi subjek. The only subject here adalah the new owner. The new owner adalah subjek plural, singular, makanya kata kerjanya juga to be-nya is, bukan are. Oke, so yes, number 1 menjadi correct. Oke, berarti ini adalah positif. Gitu. Bayangkan tidak ada komanya, kita bisa punya 2 subjek, ada the new owner, ada the son of the previous owner, kan object of preposition. Oke, tapi karena ada koma, dia membantu kita untuk menyatakan kalau si the son of the previous owner adalah positif. Number 2, last semester a friend graduated. Kita punya kata kerja graduated. Oke. Lalu ada a positive a friend. Wow. Kamu bisa tahu Mister itu a positif ya? Ini diapit 2 koma. Dan dia harus menjelaskan kata benda, subjek. Kebetulan last semester itu bukan kata benda. Dia adalah keterangan waktu. Sehingga kita bisa pastikan nomor 2 menjadi incorrect. Oke. So, let's work on number 3 to number 10, teman-teman. Silahkan dikerjakan. Atau mungkin nomor 3 dulu juga boleh. Langsung dibahas. Karena waktunya mau habis, takutnya malah kelamaan untuk tidak ada discussion. Yes, that's good. Number 3 is correct. A positive, lalu subject. Good. Number 4. Kata kerjanya is ya. Subjeknya apa? Ya, Valentine's Day. Valentine's Day. February 14-nya adalah positif. How about number 4? Number 4 incorrect. Kenapa? Yes, betul ya. Mungkin bisa dipastikan kenapa. Ada apa nih? Cari dulu kata kerjanya. Betul sekali. Has decided adalah kata kerja. Oke. At long last-nya, the shift executive classifier sebagai a positif ya. Diapit oleh 2 koma. Subjek yang tidak ada. Dia tidak menjelaskan kata benda. At long last kan dia object of preposition. Sehingga nomor 4 menjadi incorrect. Tidak ada subjeknya ya, tidak ada kata benda. Sehingga positifnya tidak berfungsi, dia tidak menjelaskan siapa-siapa. Gitu. Number 5. Correct, incorrect. Kata supper ini tuh selalu muncul tahu di TOEFL. Ya, mau itu di listening ataupun di structure. Okay. It's like a dinner, makan malam gitu ya. Supper. Di listening sering ada tuh, supper. Kamu tentunya nggak bisa dipastikan juga, tapi Mister based on my experience selalu ada tuh. Wow,
Incorrect? Are you sure? Mari kita cari kata kerjanya dulu. Oh, sorry. Tell me why number 5 is incorrect. For those who answer incorrect, bagi teman-teman yang jawabnya incorrect, kira-kira tell me, kenapa nomor 5 menjadi incorrect? Apa yang salah? Apakah tidak ada kata kerja? Ataukah tidak ada subjek? Tell me. Kalau tebakan Mister sih kayaknya tidak bisa menentukan kata kerja ya. Kalau leftover ini kan pasti A positif ya, diapit 2 koma. Dan dia menjelaskan subjek, right? Supper kan tadi sudah bisa bilang itu adalah makan malam, berarti kata benda, right? Berarti dia pasti adalah subjek di keterangan apa di leftover from last night ini positifnya menjelaskan supper, tonight's supper, makan malam menu makan malam malam ini gitu kan maksudnya gitu. Oke. Sekarang kita cari kata kerjanya. Taste adalah kata kerja. Mungkin teman-teman masih bingung tentang did not ini. Oke, did not, Mister. Apakah katanya did not taste? Yes. Secara kalau mau lengkap ya kata kerjanya did not taste. Tapi sekarang pertanyaan adalah kenapa teman-teman susah untuk menentukan kalau did not taste ini adalah kata kerja? Oke. Pertama-tama kita tahu taste adalah kata kerja, right? Pastikan aja mau ke action verb kan masukin aja ke 1 2 3 ini pas masuk semuanya. Dan ini regular verb, right? Nah, kenapa ada did not ini? Pasti bingung. Ini udah pasti did-nya adalah past tense. Yes, betul. Tapi teman-teman kayaknya misalnya udah pernah jelasin ya. Kayak misalnya kayak gini. Kalau kalimatnya positif, misalnya saya bilang, oh gini, ngomongin taste aja ya. Misalnya kita ngomongin tentang the ice cream. Oke. Okay? The ice cream or the ice cream ya karena ini huruf vokal awalnya. The ice cream again, pardon my handwriting ya. Mouse writing. The ice cream terasa sweet atau manis ya. Berarti taste ya. Taste sweet. Tapi karena subjeknya satu, ice creamnya satu, teman-teman pasti kata kerjanya harus ditambahin s dong. Itu subjek verb agreement sih. Maksudnya ya. Oops, sorry. Sweet ya. Tambahin s. Oke. Nah, ini positif kan? Tapi teman-teman harus tahu sebenarnya sebelum kata taste ini, sebelum kata kerja ini, ada kata do di sini. The ice cream do taste sweet. Oke. Okay. Tapi karena penggunaannya tidak signifikan, kita udah tahu juga kok ini adalah positif. Ice cream ini terasa manis. Jadi kita tidak pakai ini. Dia akan muncul ketika statementnya menjadi negatif. Kalau kita ngomongin ice creamnya tidak terasa manis, bagaimana? Kalau di present, okay, kalau di present tentu kita pakai apa? Do, tapi do-nya karena ininya singular berarti does, right? Does not. Nah, dia baru keluar tuh do-nya. Tapi ini di present, di sekarang, present. Does not taste sweet. Okay? Atau doesn't taste sweet. Nah, namun ketika ini menjadi past tense di masa lalu, does-nya diganti menjadi did. Did not taste sweet. However, ini menjadi muncul kenapa? Karena ada negatif. Mister ganti example-nya pakai misalnya saya mencintai kamu, I love you. Sebenarnya kan ada I do-nya sebenarnya di situ, tapi nggak menjadi signifikan. Jadi cuma bilang I love you aja. Tapi ketika menjadi negatif, saya tidak mencintai kamu, do-nya akan keluar. I do not love you atau I don't love you. Nah, muncul kan tuh si do-nya karena menemani si not-nya itu. Nah, ini pun sama, did not taste ini kayak gitu. Dia muncul karena negatif. Kalau positif misalnya did taste, Mister boleh nggak? Boleh secara pemaknaan gitu ya. Kalau secara bahasa pemaknaan ini menjadi banget gitu. Misalnya kayak I love you, ya saya mencintai kamu. Tapi kalau saya mau bilang I love you so much dengan kata yang lain, saya akan bilang I do love you. I do really love you. Yang biasanya nggak keluar, tapi dia dikeluarkan untuk ngasih keterangan atau ngasih penekanan kalau saya tuh benar-benar mencintai kamu gitu. I do really love you. Nah, itu secara pemaknaan tapi gitu ya. Tapi secara structure sebenarnya semua kata kerja positif itu ada adunya.
gitu. I do walk, I do watch gitu ya. I do learn, I do teach now gitu ya. Tapi dia nggak muncul kalau karena tiga signifikan. Tapi kalau dia muncul ketika negatif. Saya nggak ngajar, I don't teach. Saya nggak belajar, I don't learn atau I don't study gitu. Nah, ini untuk menjelaskan kenapa ada did not test dan did not test ini tetap menjadi kata kerja. Karena dia adalah ya emang sudah ada di situ. Karena dia muncul karena ada negatif gitu. Dan past tense tentunya. Yes, number 5 berarti correct. Yuk, cepat aja ya. The time is almost up. Number 6. Yuk. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk nomor 5 bagi teman-teman yang menjawab incorrect dan jawab teman-teman yang jawab correct tapi tanda tanya karena belum yakin. Mudah-mudahan cukup jelas ya untuk nomor 5. Number 6. How about number 6? Yes, gampang ya. Harusnya was kept adalah menjadi kata kerja. Was kept lock ya. Nggak hanya ini. Oke, lalu kata kerja sudah aman. Apa lagi? Subjeknya satu ya harusnya ya. The door, good. Positifnya adalah the only entrance to the closet. Dia diseparasi oleh koma. Good. Sebenarnya ini bukan the was kept lock ya, harusnya was kept aja kata kerjanya. Oke, was kept. Locknya ini menjadi past participle. Ya, nanti kita bahas ya. Intinya kata kerja ketiga yang tidak berfungsi sebagai kata kerja. Yes, nomor 6 menjadi correct. Correct ya. Jadi bukan double verb, bukan. Kata kerjanya tetap was kept. Locknya ini adalah past participle. Boleh. Verb 3 yang tidak menjadi kata kerja. Sama kayak verb ing yang tidak menjadi kata kerja. Yes, nomor 6 adalah correct. How about number 7? Yes, number 7. Cep, 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 cep. Ada turn on, ya kan? Would ini kan sama. Ini adalah model. Sama kayak, hampir sama kayak will. Lalu kayak can, should. Berarti kata setelahnya adalah kata kerja. Kata kerjanya di sini adalah turn. Oke. Okay? Berarti kata kerjanya adalah turn. Atau would not turn juga boleh. Oke. Okay? Subjeknya mana? Tidak ada, right? Ini ada apositif, betul. Tapi mana subjeknya? Dia menjelaskan siapa? In the cold of winter, dia kan object of preposition. Sehingga nomor 7 incorrect. Number 8, betul ya. Apa tuh? Kenapa betul? Ada brightens, kata kerja ya. Subjeknya harusnya satu sih ya, karena pakai S. Yellow flowers on white background, ini positif ya, diapit oleh 2 koma. Dia harus menjelaskan kata benda atau subjek. Dan kebetulan the new tile pattern adalah the subject. Singular lagi satu. Makanya kata kerjanya juga brightens. Sehingga nomor 8, correct. Number 9. Kata kerjanya was. Oh, was finally read it ya. Pasif. Kata kerja, subjeknya mana? The high-powered computer, the most powerful machine of its type. Ayo, number 9, correct or incorrect? Itu udah bisa coba bantu. Kata kerjanya sudah ada. Subjeknya ada nggak? Subjeknya ada, tapi kelebihan. Harusnya salah satunya menjadi positif. Okay, the most powerful machine of its type ini harusnya jadi positif. Gitu. Kurang koma, berarti nomor 9 itu incorrect. Gitu ya. Karena kalau nggak pakai koma ini ya menjadi double subject, the high power computer, the most powerful machine of its type. Oke, dua-duanya subjek. Jadi salah gitu. Kalau mau betul ya tambahin. Right? Good, betul sekali kayaknya. Well done. Salah karena kurang koma ya, karena ini menjadi double subject ataupun double subject. Tinggal tambahin koma di sini. Last but not least, number 10. Yuk, bareng-bareng semuanya. Number 10 correct or incorrect? Let's go. Sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini. Cari dulu kata kerjanya. Yes.
Ada was often invited ya. Ini ada adverb boleh ada di sini. Jadi kata kerjanya adalah was often if invited. Subjeknya mana? Harusnya sih singular ya. A long time, friend, and confident. Apakah itu? Oh, bukan. Dia ada koma di sini. Menjadi positive. Betul. Kata subjeknya adalah, atau subjeknya adalah the psychologist. Singular, betul. Makanya was ya. Sudah agreed. Lalu juga ini adalah apa? Positif. Karena adalah frasa yang diapit oleh, atau udah yang diseparasi oleh koma. Sehingga nomor 10 adalah correct. Alright then. So that's the end of our today's discussion. We talk about object of preposition, and then we talk about a positive. Right? If you have any question, feel free to comment to the Google Classroom on the Google Classroom, and you can rewatch the video again if you missed some important discussion or explanation about the certain skills or topic. Silakan dibuka Google Classroom-nya, lalu juga boleh komen kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan. So that's all for today. Thank you so much, everyone. Well done for today. So let's close this Monday with a good score of skill to exercise. How many correct answer can you get? Silahkan di chat sebelum teman-teman signing out. Thank you so much, everyone. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. You're welcome, Kak. Bye-bye. Thank you. Yes. You're welcome. Bye-bye.